Halo Sobat KMK, selamat datang di podcast KMK Chronicles. Di sini tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan di Undip Tembalang. Yo. Di sini kita ada tamu Mas Rizky. Halo KMK. Suaranya Gimana Mas kabarnya Mas? sehat, alhamdulillah sehat. Tadi sebelum dari sini dari kos dulu nih. Ya dari kos terus ya makan ngopi dulu habis itu kesini. Biasanya makan di mana Mas sarapan? Kalau sarapan ya biasanya ada 2 tempat, kalau enggak ini promosi boleh ini promosi. Enggak apa. Oke, kalau enggak Bu Bambang ya Decik. Nah itu yang murah-murah aja. Kalau boleh tahu nih Mas Rizky, kosnya Ya. di mana nih? Kalau kos saya di Timoho 3, tepatnya tuh di depannya Cak Boim, sate Cak Boim. Oh alah, Ya. sering ke Cak Boim ya? Walaupun kosnya di depan tapi nggak pernah ke Cak Boim. Itu sih. Ngewangi kira Mas, nusuk-nusuk sate. Ayo, ini apa ngelepo? Ngelepo. Sekarang coba ceritakan nih Mas, gimana rasanya di Tembalang selama setahun lebih ya udah? Ya, 3 semester ya, Ya. setahun setengah lah. Ya. Oke, untuk di semester awal Masa-masa itu kan maba nih, gimana? ya masa-masa maba kan ya sedikit kaget lah di kehidupan di Tembalang, karena yang pertama tuh panas banget ternyata. Ya. Daripada di Klaten sendiri itu lebih panas di Tembalang. Benar. Terus makanannya tuh nggak sepunya ciri khas di Klaten. Kalau di Klaten itu kan gurih, terus ada sayurnya tuh kebanyakan manis. Manis. Nah di sini tuh kayaknya semua rasanya sama. Jadi nggak ada pembedaannya. Template ya, rasanya template. bener. Rasanya template. Kayaknya kalau di Tembalang tuh makanannya satu bumbu untuk semua masakan. Iya, kayaknya sama bumbunya Mas. Template Itu semua Mas. di semester pertama tuh kayak ya kaget lah, kaget ya kayak maba-maba yang lain. Iya. Terus di semester 2 udah mulai menemukan makanan-makanan, menemukan kebiasaan di Tembalang. Itu terus semester 3 ya sejauh ini kehidupannya belum sehektik semester mungkin semester depan. Jadi ya masih enjoy aja, masih bisa main, masih bisa ya Having fun lah ya Mas. having fun. Kebetulan kan dari teman-teman KMK juga banyak banget kan yang support having fun. Iya. Tiba-tiba pergi, tiba-tiba main, jadi ya aman-aman aja. Enjoy. Kalau boleh tahu nih, kenapa Mas Rizky tuh milih di Undip? Nah, kenapa kok milih di Undip tuh? Aku ngerasa kayak sebetulnya ada beberapa pilihan kayak UNS yang deket-deket, cuman ya cari pengalaman lah. Iya. Cari pengalaman yang jauh ya paling jauh kalau saya rasa paling jauh Undip. Karena yang lain udah luar Jawa. Dan yang yang berikutnya, alasan berikutnya itu di Undip kan juga salah satu universitas yang bagus. Ya, Buat prospek kerja juga cepet kan, dari beberapa alumni itu cepet dapat kerjanya. Jadi ya itulah alasannya kenapa aku milih di kuliah di Undip. Tuh. Terus gimana nih? Coba jelasin momen dari semester 1 sampai semester 3 ini yang paling berkesan nih. Yang momen yang paling berkesan tuh di awal-awal maba Mas. Itu awal-awal menemukan Mahakarya. Mahakarya. Nah, Mahakarya 2024 itu merupakan salah satu momen yang paling berkesan, karena di situ tuh aku juga mendapat teman banyak, dan sampai sekarang pun masih teman-teman itu masih kumpul. Jadi masih saling support lah, masih saling ngebantu, main bareng juga sama mereka. Itu kalau di KMK. Kalau di lingkungan kampus sih kebetulan aku nemuin teman-teman yang berasal dari Jawa juga. Banyak sih, di Undip juga banyak teman-teman dari Jawa maupun dari luar tuh banyak. Jadi ayolah ke Undip. Ya bener banget. Aku tunggu di Undip ya. Jadi teman-teman teman-teman Jawa tuh enak lah buat ngobrol. Jadi kayak bahasa Jawa nyambung. Nah, momen-momen di situ sih. Bondingnya gampang. Bener, bondingnya gampang. Nah,
kan tadi Mas Rizky bilang sering ini ya, apa kumpul sama teman-teman. Emang Ya, biasanya tuh kalau kumpul di mana Mas? Kalau nongkrong gitu? Nah, kalau dimulai dari KMK dulu ya. Ya, KMK boleh, tuh sering nongkrongnya dulu tuh di Burjo Banjarsari yang deket apa Iya. itu lampu merah Lampu merah. Sirojudin. Oh. Nah itu, tapi nggak tahu ya sekarang apa karena gara-gara KMK ngumpul situ belinya es teh tok. Sekarang kayak tutup. Tutup Pak? Ya tutup. Sekarang tutup. Bisa dicek ya di Burjo Bakule Banjarsari. ini, bakule. Bakule tutup. Mungkin karena ini gara-gara teman-teman KMK tuh ngumpul cuman beli es teh, Es teh. air es. Jadi yo malah tutup. Terus sempat pindah di Burjo mana itu Kondang. Heeh. Burjo Kondang itu kenapa kok nggak diterusin, karena kalau masak nasi goreng itu mesti buat bersin terus. Bumbunya ini Mas. Bumbunya nanti. Tadi ya apa itu pindah. Sekarang kalau KMK di kontrakan Mas Nardo. Wah, Kontrakan cocok Ketua ini. Mahakarya 2024. Mas Nardo ini. Ya, Iya. kontrakan Mahakarya. Di apa kuliah ini tuh Mas Rizky tuh ikut organisasi apa aja selain KMK? Oke, kalau di universitas ya, aku ngikutin kebetulan kemarin juga habis keterima di HMSA, Himpunan Mahasiswa Sipil Arsitektur, itu di Prodi, dan di staf muda PSDM. Lalu di KMK aku juga sebagai wakil koordinator bidang minat dan bakat. Oh, iya. Dan kebetulan di tahun ini di tahun 2024-2025 juga diamanai sebagai Ketua Mahakarya 2025 untuk KMK. Nah, kan kita udah ngomongin tentang dunia perkuliahan nih. Benar. Nah, terus Mas Rizky tadi juga bilang di tahun ini diamanai buat jadi Ketua Pelaksana Mahakarya. Benar banget. Nah, apa sih Mas Mahakarya itu Mas? Oke, jadi aku jelasin sedikit ya tentang Mahakarya. Mahakarya itu merupakan salah satu event di KMK, event yang bisa dibilang event paling gede di KMK, dan itu event itu mewadahi setiap anggota KMK itu untuk berkontribusi dan belajar caranya join di kepanitiaan. Dan di event Mahakarya itu kalau di 2 tahun kemarin itu ada 2 event gede, yaitu tryout sama Astaran, yaitu fun run atau fun run. bisa dibilang bukan semi maraton tapi ya kita lari di 7 kilo lah. Yeah. Dan selain event inti itu, kita juga ada event Go to School. Jadi kayak mensosialisasikan mengenai UTBK, SNBP, SNBT, Mandiri, Yeah. Mandiri Undip khususnya Ya. kepada teman-teman di SMA. Tuh. Nah, manfaatnya ikut Mahakarya ini apa sih Mas buat mungkin adik-adik SMA nantinya? Oke, di manfaat di buat teman-teman SMA itu yang pertama kan kita ada Go to School, itu mereka jadi tahu gimana sih mekanisme SNBT, SNBP, Mandiri Undip, itu kan banyak jenisnya ya Mandiri Iya. Undip itu ya. Jadi mereka bisa tahu di event GTS itu. Dan buat Mahakarya 2025 kita menargetkan insya Allah lebih dari 20 SMA di satu kabupaten Klaten. Banyak juga ya. Banyak banget. Jadi tunggu aja Mahakarya 2025 untuk visit ke SMA kalian. Ingat Terus- apa tuh Mas? Boleh disebut nggak Mas? Apa? Mahakaryanya itu. Oke, kalau kita rencana GTS tuh bulan Januari. Januari. Berarti Bulan awal tahun Januari. ya? Ya, awal tahun. Kita akan visit ke setiap SMA di satu kabupaten Klaten. Gimana rasanya jadi ketua Mahakarya nih Mas? Dengan tanggung jawab sebesar ini nih Mas? Ya kalau ditanya mungkin secara pribadi berat karena tanggung jawabnya gede. Gede ya. Cuman karena banyak dukungan dari teman-teman 23 khususnya dan PPH KMK itu sangat mensupport, sangat membantu ketika ada kesulitan ya kita dibantu, dan akhirnya enjoy aja menjalankan amanah sebagai ketua itu. Nanti tuh kalau di Mahakarya kan pasti ada momen yang seru nih. Nah, momen serunya itu kan misal contoh seperti ada undangan Guestar atau apa, kira-kira nanti ada apa lagi nih Mas? Oke, kalau di Guestar
tetap ada di tryout. Nggak dikasih tahu dulu ya. Tidak boleh dikasih tahu rahasia. Makanya join dulu biar tahu dan bestarnya tetap buat kalian itu, buat teman-teman SMA itu bakal ngebantu banget, bakal ngasih talk show yang dapat ilmunya, kalian bakal dapatlah ilmunya itu buat di perkuliahan. Dan di lari sendiri juga bakal ada hadiah yang gede. Jadi tunggu aja lah. Tunggu aja lah buat Mahakarya 2025 ya. Benar. Jangan lupa ikut pokoknya. Lalu kendala yang dihadapi selama dalam, kan ini kan lagi juga masa kepanitiaan ya, masih mempersiapkan ya. Kendala apa aja sih yang mungkin bikin ribet dari Mas Rizky? Oke, kalau mungkin kita bisa flashback dulu ya. Kalau mengenai kepanitiaan, aku kan udah join kepanitiaan tuh 2 kali Mahakarya 2024 sama 2025. Kalau di 2024 itu kendala yang aku rasain mungkin karena baru pertama kali join kepanitiaan dengan event yang gede, mandiri. Maksudnya enggak kita nyari sponsor, kita nyari dana sendiri. Itu kendalanya ya di bagian pendanaan, karena kan kita mandiri lah, kita nyari pendanaan, terus nyari uang sendiri. Kalau di 2025 ini mungkin kendalanya nggak ada kendala ya, belum ada kendala yang signifikan lah, tapi mungkin kendala yang baru terasa itu mengoptimalkan panitia yang banyak itu buat mereka tuh efektif lah. Ya setiap orang punya job desk itu kendalanya mungkin itu, karena kan mereka teman-teman yang 24 kan kita mewadahi teman-teman 24 itu baru first time lah, pertama kali join kepanitiaan dan mereka juga bingung. Dan kendalanya mungkin bukan disebut kendala ya, cuman tantangan lah. Tantangan kita itu ya nge-backup mereka, ngasih pembelajaran ke mereka tuh gimana kepanitiaan. Mungkin tantangan terbesar sih itu. Nah, kira-kira kalau misalnya ada panitia nih, ada yang lepas tanggung jawabnya, lupa dengan tanggung jawabnya, itu kira-kira dari Mas Rizky sendiri gimana tuh? Nah, di KMK itu ada satu slogan atau jargon tuh guyub nyenengake. Nah, kita tuh mengedepankan prinsip kekeluargaan di KMK itu. Jadi kalau di kepanitiaan misal ada yang mangkir atau hilang, itu ya kita prinsipnya kekeluargaan, kita temui, kita nasihatin, mungkin ditanya kenapa kok mangkir, mungkin kan kita tidak tahu kegiatan mereka di luar KMK itu apa aja, mungkin punya kesibukan yang lain. Nah itu, namun juga di KMK selain mengedepankan tentang kekeluargaan, kita juga mengkampanyekan tentang tanggung jawab lah. Nah sebagai panitia kan juga harus bertanggung jawab, jadi ya beriringan lah kekeluargaan dan tanggung jawab itu. Kita caranya ya itu tadi, menasihati lah, terus lebih mengguyupkan lagi lah, lebih ke membersamai mereka yang mangkir itu. Tema Mahakarya tahun ini tuh apa sih Mas? Oke, tema Mahakarya tahun ini tuh panjang ya, pakai bahasa Inggris. Keren. Dan saya nggak hafal sih, boleh lihat? Boleh ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Saya nggak lupa sih, soalnya panjang. Ada banyak yang harus difikirkan. Iya. Bentar saya lihat dulu ya. Jadi untuk tema Mahakarya ini ya intinya kita kalau di Indonesiain kita tuh menggunakan beberapa aspek di dunia sekarang, yaitu teknologi, terus olahraga dan kekeluargaan. Jadi di Mahakarya ini kita juga mempelajari lah gimana caranya menggunakan teknologi zaman sekarang untuk digunakan dalam sebuah kepanitiaan event besar. Temanya ini preserving culture, empowering man and innovating future. Nah itu artinya ya kalau di bahasa Indonesiain bisa ditranslate. Nah, bisa ditranslate ya. Nanti editor tolong translate. Ya intinya kita inilah event kita itu berjalan sesuai dengan kultur yang ada. Kayak kita kan di Klaten juga menggunakan beberapa venue kebudayaan. Ya kita menggunakan kebudayaan itu buat memajukan
KMK dan Klaten itu sendiri. Kan di Klaten juga ada ini Plaosan. Jadi kita menggunakan venue Plaosan juga. Habis itu kita menggunakan inovasi-inovasi yang ada. Terus ya berkaca, dan kita kan di KMK kan juga punyalah orang-orang yang punya powernya gede. Nah, kita saling bertukar pikiran buat inovasi apa sih yang harus kita tampilin di Mahakarya 2025 tuh. Mungkin nih Mas, pertanyaan terakhir nih mungkin. Nah, kira-kira target Mahakarya tahun ini tuh apa? Gimana Mas? Apa yang di pikiran Mas Rizky tuh pengen tercapai di Mahakarya tahun ini? Oke, kalau di pikiran kami itu ada dua. Kita ada dua aspek, yaitu internal sama eksternal. Kalau internal sendiri, targetku sih teman-teman yang sebagai panitia itu memiliki pengalaman pertama kali berorganisasi secara mandiri, berkepanitiaan secara mandiri. Kita apa-apa mandiri ya, cari dana sendiri, cari apa-apa sendiri. Jadi mereka biar tahu lah, biar punya pengalaman. Terus biar pengalaman mereka tuh kan dari SMA terjun ke kuliah, di organisasi kuliah tuh seperti apa, mereka biar tahu. Terus untuk yang aspek eksternalnya itu biar KMK Undip ini terkenal di ranah Klaten khususnya dan sekitar Klaten umumnya. Jadi kayak oh ternyata KMK Undip, keluarga mahasiswa Klaten di Universitas Diponegoro itu bisa mengadakan event yang besar gitu loh, dan bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar Klaten. Contohnya kayak kebudayaan, mungkin tarian di Klaten, terus apa itu venue Plaosan, mengenalkan lah candi-candi Plaosan kayak gitu. Tempat wisata juga ya. Bener. Tuh. Nah, mungkin podcast ini kita sudahi dulu ya teman-teman, sobat KMK Chronicles. Mengingat waktu yang sudah ada. Tapi sobat KMK jangan sedih dulu, karena di episode selanjutnya nanti kita masih bincang-bincang dengan tamu selanjutnya. Nah, mungkin sebelumnya karena dipersilahkan untuk Mas Rizky mempromosikan ketua acara dari Mahakarya untuk mempromosikan Mahakarya. Monggo Mas. Oke, jadi Mahakarya 2025 akan mengadakan 3 event GTS, terus Potato yaitu tryout dan talk show. Habis itu sama yang ketiga itu Astaran 3.0. Dan di ketiga ini akan bermanfaat bagi kalian. Di tryout juga kalian untuk berlatih, di Astaran itu juga kalian bisa berolahraga lah gitu. Jadi 3 ini saling berkaitan, dan aku tunggu join kalian di, jangan lupa, Mahakarya 2025 di Potato dan Astaran. Jangan lupa join. Kalau nggak join, disikut. Oke Mas, terima kasih Mas Rizky. Oke, sama-sama. Sekian, terima kasih buat sobat KMK Chronicles yang sudah menyaksikan. Saya sudahi dulu podcast ini. Mohon maaf jika saya dan Mas Rizky ada salah kata. Terima Terima kasih. Dadah.